Terkadang sebuah nama tempat itu merepresentasikan keadaan sekitar di mana tempat itu berada. Dan benar saja, sesuai namanya yaitu Cawene Gelis. Setelah sepanjang perjalanan bertarung dengan jalanan rusak dan terjal, saya sampai pada satu tempat, yaitu Basecamp Cawene Gelis. Di Basecamp, saya bertemu dengan salah satu pengelola. Kemudian ia menjelaskan, tarif untuk kegiatan TikTok dikenakan biaya 10.000. Sedangkan untuk kegiatan camping dikenakan harga 20.000. Setelah itu, saya berbincang-bincang banyak dengan pengelola Cawene Gelis. Ada satu obrolan, ia mengajak saya untuk trekking TikTok ke Kawah Burung jalur Sadarehe. Ia menjelaskan, katanya sekalian kontrol sepanjang jalur. Hal ini masih banyaknya pemburu burung liar di jalur tersebut. Sehubungan ia mengajak saya secara mendadak, secara terpaksa juga saya tolak. Dikarenakan niat awal saya yaitu hanya untuk mendaki Cawene Gelis. Untuk mencapai puncak Cawene Gelis, kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit saja. Oke, di depan ada hutan pinus. Keren teman-teman, bisa kita lihat. Pohon pinus yang berjejer rapi seketika memberikan isyarat, tak perlu terburu-buru dalam melakukan perjalanan. Caranya cukup nikmati saja perlahan-lahan agar kesan yang kau bawa pulang bisa sampai pada kenangan. Oke, setelah saya istirahat sebentar untuk minum, kita lanjut lagi. Trek dari Bukit Cawene Gelis ini sebenarnya landai ya, belum ada trek yang menanjak atau membuat capek. Jadi ini sangat rekomendasi sekali untuk pemula yang ingin mencoba untuk hiking ke daerah bukit. Apalagi cuaca di Cawene Gelis ini sangat sejuk. Setelah sekian menit berjalan, pada akhirnya saya menemukan percabangan jalan. Percabangan jalan inilah yang menandakan bahwa puncak sebentar Bagi lagi. teman-teman yang ingin mendaki ke Bukit Cawene Gelis, ini adalah kita harus memperhatikan jalur ya, jangan sampai kita tersesat. Karena di Cawene Gelis ini untuk mendaki bukit, treknya ada beberapa jalur yang tidak ada petunjuk arahnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya saya lihat di YouTube, trek yang benar untuk menuju puncak Cawene Gelis yaitu kita ambil jalur kanan. Sini. Jangan lurus ke sana. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya lurus, kita ambil lurus ke sana, itu bakal kemana. Oke, kita lanjut. Kita langsung ambil kanan aja. Di sini saya keliru. Ternyata jalan yang saya ambil bukanlah jalan menuju puncak, namun jalan ke pertanian warga. Aduh, aja-aja ada deh. Oke teman-teman, kayaknya kita salah jalur. Harusnya kita lurus ke sana. Tapi saya lihat di YouTube itu ke arah kanan jalannya. Tapi saya lihat di sana ada bendera merah putih. Jadi kemungkinan besar atau yang sebenarnya jalurnya bukan ke sini teman-teman. Jadi saya salah jalur pendakian. Kita coba turun lagi. Oke,
Oke, saya menuju jalan percabangan tadi. Ya mungkin seharusnya lurus ya, bukan belok kanan. Mungkin tuh, di sana ada penunjuk jalannya. Saya tadi tidak lihat penunjuk jalannya. Suasana sejuk ya. Dan kabut sudah mulai turun. Jadi ada kemungkinan besar bakal hujan. Tapi untungnya saya sudah mempersiapkan jas hujan. Jadi aman lah. Nah, jalur yang benar itu lurus teman-teman. Jadi jangan belok ke kanan. Nah, harusnya ke sini. Jadi, setelah saya lihat, ternyata jalur percabangan itu bukan yang saya lihat di YouTube, teman-teman. Jadi jalur percabangan itu yang tadi ke arah sini. Jadi benar, kalau misalnya lurus itu entah tahu kemana, tapi kalau misalnya kita ambil kanan, itu bakal diarahkan ke puncak. Akhirnya setelah berjalan sekitar 20 menit saya sampai puncak Cawai Negelis. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya saya sampai puncak. Bagi saya, Cawai Negelis bukan tentang suatu dekatnya jarak kita berjalan, melainkan Cawai Negelis bagi saya memberi pelajaran bagaimana menjadi manusia yang lebih bersyukur. Karena walaupun akses jalan ke bukit ini sangat memprihatinkan, ada surga keindahan di balik itu semua. Sesuai namanya, Cawai Negelis.